Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siska Marlina SEMM, dosen akuntansi Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Hari ini di pagi yang cerah, saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai metode pembelajaran pada bidang pengajaran yang merupakan bidang pada salah satu tridharma perguruan tinggi. Kita mengetahui bahwa tugas dan kewajiban seorang dosen adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Bidang pendidikan dan pengajaran, saya telah diamanahkan beberapa mata kuliah yang saya ampuh pada Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Garut, yaitu teori akuntansi, pengantar bisnis, akuntansi biaya, bank dan lembaga keuangan, serta akuntansi pemerintahan. Bidang penelitian, saya juga ada menjalankan atau telah menjalankan dan menerbitkan beberapa jurnal, baik jurnal penelitian nasional maupun proceeding. Bidang pengabdian kepada masyarakat, saya mengajak mahasiswa untuk membuat suatu jurnal PKM yang tentunya template penulisan karya ilmiah telah ditentukan atau telah dibuat oleh Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Dalam PKM juga saya mengikuti kegiatan baik itu pelatihan maupun workshop di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, di sini saya menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran. Bidang pendidikan pengajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, khususnya hari ini, adalah mata kuliah akuntansi pemerintahan. Metode pembelajaran yang saya pakai dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan adalah metode DIA, Direction, I, Interaction, dan A, Assessment. Sebelum lanjut kita membahas metode pembelajaran, izinkan saya memberikan deskripsi singkat mata kuliah, luaran dari hasil pembelajaran, dan metode yang saya pakai pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Mata kuliah akuntansi pemerintahan adalah sistem akuntansi negara mengenai pencatatan, pembukuan akuntansi pemerintahan yang digunakan pada instansi atau pemerintahan untuk penentuan atau pengambilan kebijakan keuangan negara, di mana dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan yang berbobot 3 SKS melalui 14 kali pertemuan dan 14 pokok bahasan di dalam akuntansi pemerintahan, mengharapkan mahasiswa dapat mengerti, memahami tentang gambaran umum akuntansi pemerintahan, posisi akuntansi pemerintahan dalam lingkup akuntansi, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi, penerapan dan siklus dalam proses penganggaran baik itu APBD maupun APBN dalam akuntansi pemerintahan. Memahami
model, dan teknik dalam akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan, serta memahami berbagai informasi dan laporan keuangan negara atau daerah yang diharuskan menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Tentunya untuk mencapai pencapaian tersebut, ada beberapa proses pembelajaran di dalam materi mata kuliah akuntansi pemerintahan, yaitu pokok bahasan tentang gambaran umum akuntansi pemerintahan, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara dan daerah, sistem anggaran negara atau pusat atau dikenal dengan APBN, dan anggaran daerah atau APBD, sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah, penyajian laporan keuangan akuntansi pemerintahan, laporan keuangan konsolidasian pada akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau dikenal dengan BLU, pengawasan dan pemeriksaan pada akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran atau dikenal dengan LRA, laporan arus kas pada akuntansi pemerintahan, catatan atas laporan keuangan pada akuntansi pemerintahan, akuntansi persediaan dan investasi, serta akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Dan pokok bahasan analisis laporan keuangan dan analisis value for money pada akuntansi pemerintahan. Nah, teman-teman, adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah di dalam pemberian mata kuliah akuntansi pemerintahan melalui metode DIA, Direction. Metode Direction adalah bagaimana saya menyampaikan pemberian mata kuliah atau penjelasan mata kuliah akuntansi pemerintahan ini kepada mahasiswa, yaitu bisa melalui beberapa buku, tapi di sini saya membuat suatu modul atau bahan ajar untuk selama 1 semester. Di dalam modul ini terdiri dari pokok-pokok bahasan yang saya sebutkan tadi, dan juga ada latihan soal mandiri yang harus dikerjakan pada setiap kali pertemuan. Selama 14 kali pertemuan, ada studi kasus yang harus dipecahkan bersama-sama, baik itu kelompok maupun mandiri pada saat perkuliahan berlangsung. Modul ini saya rangkum dari beberapa buku. Di antaranya ada buku aplikasi terjemahan aplikasi akuntansi pemerintahan karangan Khair Nazir, dan ada akuntansi pemerintahan karangan Dr. Rohmat, akuntansi pemerintahan karangan Profesor Ali, dan beberapa artikel yang saya ambil di internet, sehingga menjadilah satu buku modul atau bahan ajar yang saya berikan kepada mahasiswa saya, sehingga kita tahu di dalam 1 semester efektif belajar mengajarnya itu hanya 4 bulan. Dari sini juga kami sebagai dosen menyampaikan materi kepada mata kuliah akuntansi pemerintah ini kepada mahasiswa, tentunya bukan hanya ilmu pengetahuan. Saya juga memberikan kepada mahasiswa 3 aspek yang utama di dalam belajar, yaitu aspek kognitif, kedua aspek psikomotorik, ketiga aspek afektif.
tentunya kami di dalam menyampaikan materi ini mengharapkan mahasiswa benar-benar mengerti arti akuntansi pemerintahan, dan juga nanti kami ingin mahasiswa setelah mendapatkan kesarjanaannya bisa menerapkan ilmu pengetahuan akuntansi pemerintahan di lapangan kerja. Selain ilmu, juga mereka berakhlakul yang baik. Nah, penyampaian saya kepada mahasiswa juga melalui tanya jawab di kelas ataupun di online. Melalui proses pembelajaran setiap kali pertemuan, agar mahasiswa dapat menerima baik, mengerti, memahami akuntansi pemerintahan, saya merangsang mahasiswa melalui games-game yang saya berikan atau kuis yang saya berikan, sehingga mereka benar-benar nyaman dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan, baik itu nantinya di dalam segi penugasan maupun penyampaian materi. Dan metode pembelajaran saya yang kedua adalah interaksi atau interaction. Di dalam penyampaian akuntansi pemerintah, saya dengan mahasiswa saya berinteraksi melalui media. Di antaranya media WhatsApp Group. Di dalam WhatsApp Group ini, saya membuka kepada mahasiswa untuk memberikan atau bertanya mengenai akuntansi pemerintahan. Dan juga saya berbagi wawasan atau informasi tentang akuntansi pemerintahan yang terupdate, atau konsultasi di bidang akuntansi selama 24 jam dalam 1 minggu atau 7 hari. Interaksi yang kedua, saya memakai Zoom Meeting dan Google Meeting yang terdapat di dalam LMS atau Learning Management System dan Google Classroom. Kalau untuk penjelasan materi, saya sampaikan melalui online, yaitu Zoom Meeting dan Google Meeting. Namun untuk penugasan tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, itu di dalam LMS atau aplikasi Google Classroom. Karena melalui dua aplikasi ini melatih mahasiswa agar disiplin, tepat waktu dalam penugasan materi yang diberikan oleh dosen. Metode pembelajaran yang ketiga adalah assessment. Di awal perkuliahan, sebelum masuk materi, saya telah memberikan kontrak kerja kepada mahasiswa yang berisikan di dalam kontrak kerja tersebut RPS, rencana pembelajaran semester, silabus, berita acara, dan tentunya bobot penilaian. Bobot penilaian di dalam kontrak kerja itu terdiri dari absensi 10%, tugas mandiri. Tugas mandiri itu saya lakukan pada saat penurunan tugas atau penurunan materi habis. Jadi ada latihan soal atau studi kasus yang harus dipecahkan secara mandiri, dan ada juga tugas kelompok, kuis, dan keaktifan mereka di dalam belajar itu nilainya 20%. Inilah metode pembelajaran di bidang pengajaran mata kuliah akuntansi pemerintahan. Berikut, saya akan memberikan salah satu video
pengajaran saya pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat semua untuk mahasiswa Ibu. Perkuliahan kita perdana pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Ya. Di mana sebelum masuk materi akuntansi pemerintahan, Ibu akan menjelaskan dulu sekilas tentang RPS, Rencana Pembelajaran Semester, atau silabus dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bobot nilainya adalah 3 SKS. Di mana 3 SKS itu adalah 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Sehingga jadi ada 16 kali pertemuan. Di antara pertemuan sebelum UTS dan sesudah UTS itu nanti ada latihan mandiri yang habis turun materi pertemuan akan diberikan latihan mandiri dan nantinya akan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada hari ini juga. Ya. Di dalam materi ini juga, akuntansi pemerintahan, ada penugasan selain tugas mandiri dan juga ada tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok itu nanti bisa kalian membuat makalah atau video nantinya. Dan di dalam materi akuntansi pemerintahan ini juga, ya, ada kuis. Ibu harapkan nanti kita ada tanya jawab sehingga ada kelihatan aktif kalian dalam belajar akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan sendiri secara global itu adalah sistem akuntansi keuangan negara mengenai pencatatan, pembukuan akuntansi pemerintahan yang digunakan untuk pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Di mana nanti akuntansi keuangan negara ini atau akuntansi pemerintahan ini sebagai pedoman di dalam memutuskan atau penentuan kebijakan keuangan negara. Nah, diharapkan juga dari mata kuliah akuntansi pemerintahan ini agar kalian benar-benar memahami tentang gambaran umum akuntansi pemerintahan, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, sistem anggaran baik pusat maupun daerah, ya, sistem penerapan akuntansi pemerintahan, catatan atas laporan keuangan akuntansi pemerintahan, dan berbagai informasi mengenai akuntansi pemerintahan yang menurut Undang-Undang Keuangan Negara, serta model dan teknis di dalam penggunaan atau pemakaian akuntansi keuangan atau akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Di sini akuntansi pemerintahan, ya, selain bobot nilainya 3 SKS, Ibu juga membantu kalian untuk mempermudah belajar karena efektifnya kita belajar hanya 4 bulan. Ibu ada memberikan suatu modul. Modul ini di sini ada rangkaian tentang akuntansi pemerintahan, materi-materinya, sub pokok bahasan 14 kali pertemuan dan 14 pokok bahasan di dalam materi ini. Di dalam modul akuntansi pemerintahan ini juga nanti ada latihan, ada studi kasus yang akan kalian bahas bersama-sama. Adapun di dalam silabus ini atau RPS ini ada bobot penilaian. Nah, bobot penilaian sama seperti dengan dosen-dosen lain, ya. Absensi itu 10%. Dan ada tugas mandiri, ialah diberikan setiap kali pertemuan, latihan soal, ada tugas kelompok, ya, atau diskusi kelompok nantinya berupa makalah atau video nantinya,
dan ada kuis serta keaktifan kalian belajar di dalam penurunan materi, yaitu sebesar nilainya 20%. Oke. Materi ini pada pertemuan pertama itu mengenai gambaran umum akuntansi pemerintahan. Di mana di dalam materi ini ada 3 dasar hukum. Ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, dasar hukum akuntansi pemerintahan itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pengertiannya secara global ya, itu merupakan suatu pencatatan, pelaporan ya, akuntansi keuangan tapi dari segi pemerintahan. Karena kenapa? Akuntansi pemerintahan ini nantinya akan dipakai untuk pedoman mereka di dalam kemajuan keuangan negara. Di sini juga pencatatan atau pelaporan akuntansi pemerintahan itu terdiri dari akuntansi keuangan negara, pelaporan, dan anggaran. Namun, di dalam pencatatan ini, ingat satu, bahwa akuntansi pemerintahan operasional, anggaran, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Oke, slide selanjutnya, next. Nah, di sini juga ada hubungan akuntansi sektor, akuntansi swasta, akuntansi pemerintahan. Kalau dari segi bagan, ya, akuntansi itu dibagi 2, makro dan mikro. Dalam akuntansi pemerintahan itu nanti ada 2, ada akuntansi pemerintahan pusat, ada akuntansi pemerintahan penyusunan anggaran, ya, baik pusat maupun daerah. Itu juga untuk mendetailnya nanti kita ada di slide yang selanjutnya. Oke, next. Nah, selanjutnya juga akuntansi pemerintahan mempunyai karakteristik, di mana karakteristik ini nanti juga akan berguna untuk kemajuan akuntansi pemerintahan, ya, karena merupakan suatu ciri akuntansi pemerintahan, karena berbeda dengan akuntansi konvensional atau akuntansi bisnis. Akuntansi pemerintahan sini beberapa, ya, di mana akuntansi ini merupakan suatu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya, ya, tentang kegiatan pengelolaan keuangan nantinya serta pelaksanaan kebijakan, ya, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, ya. Nah, di sini perbedaan dari akuntansi pemerintahan dengan swasta yang di dalam bagan tadi, ya. Dari segi perbedaannya untuk tujuan organisasinya tentu sudah nyata sekali. Kalau pemerintahan non-profit, tapi kalau dalam akuntansi swasta itu profit, mendapatkan keuntungan, ya. Nah, sumber dananya kalau dari akuntansi pemerintahan itu didapat dari pajak. Pajak terbesar kita adalah rokok, ya. Tidak bisa kita hindari. Karena apa? Rokok merupakan saham kita yang terbesar. Nah, terus dari retribusi ini apa? Bisa juga dari retribusi pajak yang lain, parkiran, hotel, ya. Dan juga ada laba keuntungan BUMN, BUMD, ya, keuntungan dari pariwisata daerah itu sendiri misalnya, ya. Nah, dari segi swasta sumber dananya didapat dari mana? Ada 2, yaitu pembiayaan internal maupun pembiayaan eksternal. Kalau pembiayaan internal itu didapat dari modal penanam saham, ya, modal saham, modal sendiri, ya, laba ditahan. Kalau eksternalnya itu dari obligasi, ya, seperti itu. Nah,
dari segi perbedaan, akuntansi pemerintahan juga dari segi akuntabilitasnya itu tadi pertanggungjawabannya, ya pertanggungjawabannya itu kepada masyarakat umum, parlemen yang nantinya akan mengoreksi anggaran, ya. Yang memeriksanya itu nanti adalah BPK, ya. Kalau ada penyelewengan, ya. Nah, kalau untuk swasta, pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada pemegang saham, ya, kepada kreditur. Terus ada juga struktur organisasinya, itu tadi, ya. Karena akuntansi pemerintahan itu di pemerintahan sifatnya birokratis, ya, kaku, ya, dan hierarkis. Kalau swasta itu fleksibel. Kalau persamaan ya tentu saja tujuannya ya sama-sama memberikan informasi keuangan yang tentunya harus lengkap, tepat waktu, ya, terinci. Harus dilampirkan berkas-berkas kalau pembelian, penjualan, ya ada notanya dan semuanya, ya. Nah, dari segi konsep jelas konsepnya pasti sama, ya, merupakan suatu konsistensi dan penuh kehati-hatian, ya, karena akuntansi ini perlu kejelian dan proses akuntansinya juga mulai dari dokumen, pencatatan dalam buku harian, buku besar, laporan keuangan dan sebagainya. Siklusnya juga sama, 1 tahun takwim dari 1 Januari sampai 31 Januari, ya. Next. Ini SAP, sekilas tentang SAP. SAP ini merupakan suatu model, ya. Acuan model teknik tentang akuntansi pemerintahan. Tentunya berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, SAP yang merupakan kerangka konseptual dari PSAP, ya. Nah, PSAP ini ada 11 pernyataan nantinya yang dibuat oleh komite SAP tadi, ya. Tentunya ini nanti SAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. Nah, PSAP ini nanti di dalam pertemuan kita selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Habis untuk penjelasan materi, silakan jika ada yang belum jelas mau ditanyakan atau ada pertanyaan atau ada saran atau masukan, silakan dari teman-teman sekalian. Saya izin bertanya, Bu. Mangga. Saya Malia, izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan ya, Bu, mengenai perkembangan akuntansi pemerintahan dan swasta. Tapi untuk pertanyaannya, mengapa perkembangan akuntansi pemerintahan tidak secepat akuntansi bisnis? Oke. Ibu langsung jawab aja pertanyaan dari teman kita, ya, Santika. Sudah tentu tadi, ya, di dalam itu penyebab utamanya. Karena di dalam karakteristik itu tidak banyak mengalami perubahan. Karena kenapa? Di dalam karakteristik itu ya, ada timbul suatu tuntutan, ya. Tuntutan masyarakat di mana menyebabkan akuntansi pemerintahan itu menjadi sangat penting, ya. Dan dengan semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintahan, itu semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan, ya, yang merupakan wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan tersebut. Ya, transparansi tentunya keuangan itu nanti diberikan kepada masyarakat kembali, ya. Jadi bakal ketahuan jika ada penyimpangan. Itu yang menyebabkan perkembangan akuntansi pemerintahan lebih sedikit kurang, ya, dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Ya, Gimana? terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.